Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan dan teman-teman PAI 4C yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kenikmatan dan kesehatan. Tak lupa juga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Singkat saja, di sini saya atas nama Fausen dengan nomor induk mahasiswa 20210960111913. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Thailand. Perlu kita ketahui bahwasannya sistem pendidikan di negara Thailand itu walaupun di negara Thailand itu tergolong dalam negara berkembang, tapi dalam dunia pendidikan di sana di negara Thailand itu bisa dikategorikan dengan sistem pendidikan yang baik. Dan perlu kita ketahui bahwasannya di negara Thailand semua perihal pendidikan dari sekolah dasar dan sampai sekolah menengah atas itu bahwasanya tergolong biaya pendidikan yang gratis. Beda dengan negara kita, walaupun di negara kita itu negara yang amat spesial dan kaya dengan sumber daya alam, tapi walaupun di negara Thailand itu tidak semegah dengan yang ada di Indonesia, tapi di sana sistem pendidikannya itu tergolong dengan baik. Sistem pendidikan di negara Thailand itu bahwasannya di negara Thailand dari sekolah TK sampai sekolah menengah atas itu tergolong dalam pendidikan yang gratis, bahkan sampai jenjang universitas bisa dikategorikan dengan pendidikan gratis. Kenapa? Karena di negara Thailand itu memberikan 12 wajib belajar dan biaya pendidikannya itu ditanggung oleh pemerintah Thailand dari sekolah TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Yaitu kalau di negara Thailand sekolah dasar itu dinamai dengan sekolah pratom 1 sampai 6 tahun. Kalau sekolah menengah pertama itu sekolah Matayom 1 sampai 3. Yaitu kalau sekolah menengah atas itu tergolong dalam Matayom 1, Matayom 4 sampai 6. Matayom 4 sampai 6 tahun. Yaitu untuk mata pelajaran pratom 6 atau sekolah dasar, yaitu ada bahasa Thailand, ilmu sosial, bahasa Inggris, matematika, sains, pendidikan jasmani dan kesehatan, seni budaya, keterampilan. Dan untuk pendidikan di tingkat matayom atau sekolah menengah pertama, yaitu terdiri dari bahasa Thailand, ilmu sosial, bahasa Inggris, matematika, sains, pendidikan jasmani dan kesehatan, seni, dan keterampilan, bahasa Thailand, ilmu sosial, agama, dan budaya. Untuk Matayom 3 atau sekolah menengah atas itu terdiri dari bahasa Thailand, matematika, sains, ilmu sosial, agama, dan budaya, pendidikan jasmani dan kesehatan, seni, karir dan teknologi, dan bahasa asing. Jenjang untuk masuk universitas yaitu ada 2 jenis untuk
masuk universitas, yaitu sistem penerimaan melalui ujian masuk nasional. Sistem ini mengizinkan seorang calon melamar atau calon mahasiswa itu mengambil 3 jurusan, yaitu untuk masuk universitas, sehingga total calon yang dipilih adalah 3 jurusan, yaitu kalau di negara Thailand itu membolehkan satu orang mahasiswa itu memilih 3 prodi atau 3 jurusan. Yang kedua yaitu penerimaan mahasiswa melalui sistem penerimaan admission system. Sejumlah fakultas di sejumlah universitas di Thailand mulai membuat sistem penerimaan tersendiri, tidak melalui sistem ujian masuk nasional sejak beberapa tahun yang lalu. Fakultas ini misalnya International College seperti Mahidol University, yaitu International College hanya meminta hasil nilai bahasa Inggris dari ujian masuk nasional, yaitu lalu calon mahasiswa mengikuti ujian secara langsung di fakultas tersebut. Kelulusan ditentukan langsung oleh fakultas yang bersangkutan. Di sini itu dijelaskan bahwasannya untuk masuk universitas itu ya yang dilihat atau yang diminta di dalam universitas itu adalah nilai ujian bahasa Inggris, yaitu kemudian yang menentukan untuk lulus tidaknya seorang calon mahasiswa itu adalah dari pihak fakultasnya itu sendiri. Yaitu yang selanjutnya standar pendidikan dan penjaminan mutu. Di sini di Thailand, di negara Thailand sudah dijelaskan oleh teman-teman kemarin bahwasanya standar pendidikan dan penjaminan mutu itu ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama standar pendidikan nasional, yaitu yang kedua standar penjaminan mutu, ada internal serta penjaminan mutu eksternal. Standar pendidikan nasional yaitu pada tahun 1999 atau dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, yaitu Kantor Dewan Pendidikan bertanggung jawab untuk mengusulkan standar pendidikan nasional, yaitu Office for National Education Standard and Quality Assessment atau yang disingkat dengan ONESKA, yaitu pada tanggal 26 Desember 2024, lembaga memberikan pendidikan di semua tingkatan diharapkan mematuhi standar pendidikan nasional yang terdiri dari 3 kategori, yaitu ada 3 kategori, yaitu yang pertama memenuhi karakteristik rakyat Thailand, yang kedua yaitu pedoman bagi penyediaan pendidikan terdiri dari 3 indikator, yaitu yang pertama pengembangan kurikulum dan diversifikasi suasana yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka memiliki. Pengembangan tenaga, administrasi guru, dosen, pegawai, dan tenaga kependidikan secara sistematis dan efektif. Yang ketiga yaitu menjalankan pengelolaan berbasis sekolah. Yang terakhir yaitu pedoman untuk menciptakan masyarakat belajar, yaitu berpengetahuan terdiri dari 3 indikator. Yang pertama yaitu menyediakan layanan akademik dan terjalinnya kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat sehingga dapat mengubah institusi pendidikan menjadi masyarakat belajar. Yang kedua yaitu penelitian dan studi promosi yang didukung bagi sumber-sumber dan mekanisme belajar mengajar. Yang terakhir yaitu pengembangan dan pengelolaan ilmu pengetahuan bagi kepentingan semua strata dan komponen masyarakat. Yang kedua yaitu penjaminan mutu internal, yaitu sejak tahun 2023 Kementerian Pendidikan Thailand telah menetapkan peraturan menteri yang berkaitan dengan sistem kriteria dan metode untuk penjaminan mutu internal dan bagi institusi pendidikan dasar dan tinggi sebagai dasar bagi penjaminan mutu eksternal. Yang ketiga yaitu penjaminan mutu eksternal,
yaitu Undang-Undang Pendidikan Nasional Thailand yang berlaku efektif mulai tanggal 2020 Agustus 1999 mengamanatkan pembentukan kantor standar pendidikan nasional, penjaminan mutu Office National Education Standard and Quality Assessment, yaitu yang berperan sebagai institusi independen yang bertanggung jawab mengevaluasi kualitas pendidikan mulai dari tingkat nasional sampai kepada tingkat desa. Struktur organisasi Kementerian Pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan diikuti dengan kantor sekretaris tetap. Di bawah kantor sekretaris tetap itu ada kantor Komisi Pendidikan Swasta, kantor Komisi Pendidikan non formal dan informal, dan kantor Komisi Guru Negeri dan Pegawai Sekolah. Di bawah Kementerian Pendidikan juga ada kantor Dewan Pendidikan. Di bawahnya itu ada juga kantor Komisi Pendidikan Dasar. Di bawah kantor Komisi Pendidikan Dasar ada kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dan ada kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah. Dan Kementerian Pendidikan yaitu ada juga di bawahnya kantor Komisi Pendidikan Tinggi dan kantor Komisi Pendidikan Vokasi. Itu untuk pelatihan merupakan aktivitas khusus disiapkan bagi guru dan pegawai sekolah, yaitu di sini bukan ditekankan juga kepada semua siswa untuk berpendidikan, untuk mengejar pendidikan, tapi juga guru dan administrasi sekolah itu dikenakan pelatihan yang untuk menjunjung tinggi sistem pendidikan di negara Thailand. Itu yang pertama yang dilakukan dalam pelatihan untuk guru dan pegawai sekolah, yaitu pengembangan program pendidikan 5 tahun pratugas. Yang kedua yaitu pelatihan bagi guru tetap bahasa Inggris, yaitu pelatihan guru tetap matematika dan sains, menyelesaikan sarjana pendidikan bagi guru tetap, program sertifikasi dan pasca sarjana pendidikan, program bersertifikat bagi tenaga administrasi, program master bagi tenaga administrasi. Yang terakhir yaitu pendanaan pendidikan. Pada tahun 2012, anggaran belanja pemerintah Thailand sebesar 2,4 triliun baht atau setara dengan 800 triliun rupiah. Alokasi anggaran terbesar jatuh pada Kementerian Pendidikan, yaitu sekitar 19,18% dari seluruh total anggaran belanja pemerintah Thailand. Dengan demikian ada perbedaan mendasar dalam hal persentase alokasi anggaran pendidikan negara Thailand dengan negara Indonesia, yaitu pada anggaran belanja negara Indonesia dialokasikan sebesar 20% bagi pendidikan, termasuk pendidikan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara hampir 20% alokasi anggaran di Thailand jatuh kepada Kementerian Pendidikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.